Opa sudah berulang kali merayakan Paskah ketika kecil sama seperti kamu. Opa suka menghias telur Paskah. Tapi 10 tahun yang lalu ketika mendengar khotbah tentang kematian yang mematikan, maka Opa baru tahu bahwa Paskah itu yang penting bukan telurnya. Bahkan telur itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi, yang harus diperhatikan adalah makna kematian dan kebangkitan Kristus. Pintar sekali kamu. Berham juga mau buang yang palsu, sampah-sampah, serta hanya belajar yang benar. Segera kita sambut firman-Nya yang mengoreksi dan memimpin hidup kita. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita masih punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong untuk kami boleh mendengarkan dengan seksama, sehingga apa yang kami dengarkan itu sungguh boleh terukir dan terpatri dalam hidup kami. Bahkan Tuhan berikan kami bukan saja kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, tapi pertolongan Tuhan kami perlukan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan juga tolong kami yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, sehingga setiap penuturan yang kami sampaikan sungguh dipimpin oleh Roh yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kau ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib pada hari Jumat pukul 3 sore. Ini sangat penting, sekali lagi itu perlu kau ingat. Anak-anak, bertepatan dengan hari itu adalah merupakan hari persiapan bagi seluruh orang Yahudi atau orang Israel. Mereka sedang masuk masa persiapan di hari Sabat. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus mati, orang-orang yang saat itu menyaksikan seluruh prosesi penyaliban Yesus, mereka dengan bergegas segera meninggalkan Bukit Golgota menuju ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri masuk di dalam hari Sabat. Di situ hanya tinggal beberapa perempuan yang biasa ikut dalam pelayanan Yesus Kristus. Dan waktu itu terus berjalan hampir menjelang malam. Dan yang perlu kau ketahui bahwa ketika pukul 6 petang, kalau di Indonesia pukul 18, maka hari itu bukan lagi Jumat tetapi menjadi Sabtu. Karena orang Israel menghitung pergantian hari bukan pada jam 12 malam, tetapi dipedomankan pada pukul 6 petang. Dan saat itu mayat Yesus masih tergantung di atas kayu salib. Siapakah yang bisa menurunkan mayat Yesus dan harus dikuburkan? Itu menjadi satu pertanyaan, dan apakah itu mungkin? Karena waktunya sangat begitu singkat. Mungkin hanya tinggal beberapa jam saja, 2 jam lebih sedikit, atau mungkin 1 jam lebih sedikit. Kita tidak tahu. Namun demikian, Tuhan Allah punya cara dan mengatur sedemikian rupa supaya mayat Yesus itu tidak tergantung di atas kayu salib sampai hari Sabat tiba. Dan Allah menggerakkan seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea untuk mengurus penguburan daripada Yesus Kristus saat itu. Siapakah Yusuf Arimatea ini? Dia adalah seorang murid Yesus yang sembunyi-sembunyi, artinya dia menjadi murid Yesus tetapi tidak pernah berani menyatakan dirinya adalah murid Yesus. Dia tidak pernah berani menyatakan imannya bahwa dia adalah murid Yesus Kristus. Dia adalah seorang yang kaya. Dia juga adalah seorang majelis besar dan yang terkemuka. Bukan sekedar anggota mahkamah agama, tetapi dia menjadi majelis besar. Yang ketiga, dia adalah orang yang baik dan benar atau adil. Dia juga orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menggerakkan daripada Yusuf dari Arimatea, maka Yusuf dari Arimatea ini memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk segera dikuburkan. Anak-anak, kata memberanikan ini perlu kau garis bawahi.
Kalau dulu Yusuf Arimatea ini takut untuk menyatakan imannya, tetapi ketika Yesus Kristus mati, justru imannya tidak menjadi gugur, imannya menjadi kokoh, dan dia berani menghadap Pilatus dengan segala resiko. Dia akan dikucilkan oleh bangsanya, bahkan dia mungkin harus menghadapi ancaman kematian. Tetapi cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Guru Agungnya, dia memberanikan diri untuk meminta mayatnya. Ini satu perubahan ajaib yang terjadi di dalam diri Yusuf dari Arimatea. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus Kristus sudah mati, Pontius Pilatus menjadi terkejut dan heran. Karena tidak biasanya orang yang tergantung di atas kayu salib itu dengan cepat akan mati. Untuk menjawab keraguannya ini, maka Pilatus memanggil kepala prajurit untuk meminta keterangan apakah Yesus Kristus benar-benar mati. Maka ketika kepala prajurit itu datang di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya, apakah Yesus Kristus mati? Maka sebagai seorang prajurit, apalagi dia sebagai seorang kepala prajurit, dengan seluruh keahliannya, dengan seluruh metode penyelidikannya, dia memberikan paparan, memberikan keterangan kepada Pilatus. Sehingga Pilatus berkeyakinan memang Yesus Kristus mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus yakin bahwa Yesus Kristus mati, maka Pilatus mengizinkan memberikan mayat itu kepada Yusuf dari Arimatea untuk diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kepala prajurit itu bukanlah murid daripada Yesus Kristus, tetapi menyatakan dengan metode penelitiannya, metode untuk mengetahui bahwa orang ini hidup atau mati, dia menyatakan mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, karena Yesus itu langsung diangkat ke surga oleh Allah. Itu adalah berita yang tidak benar. Ada lagi yang mengatakan, oh itu bukan Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus Kristus. Itu juga berita tidak benar. Kematian Yesus Kristus bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi para sejarawan yang hidup hampir sejaman dengan Yesus Kristus, baik itu Flavius Josephus, baik itu beberapa orang yang lainnya, mencatat bahwa Yesus Kristus benar-benar mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kau dan aku sebagai orang yang dianugerahi untuk percaya kepada Yesus Kristus, mari kau percayakan hidupmu kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf dari Arimatea ini sudah diizinkan untuk menurunkan mayat Yesus, maka dengan segera Yusuf dari Arimatea juga membeli kain lenan untuk membungkus mayat daripada Yesus Kristus. Yusuf dari Arimatea memperlakukan mayat Yesus sebagaimana seharusnya orang-orang Yahudi di dalam zaman itu menguburkan seorang mayat. Anak-anak, sungguh luar biasa. Yusuf Arimatea membersihkan tubuh Yesus Kristus, dia membalutnya dengan kain lenan, dan segera dia membawa ke satu kubur yang tak jauh daripada tempat Yesus Kristus disalibkan. Ada satu taman, di situ ada satu kuburan yang terbuat dari satu goa yang digali. Sebenarnya kuburan itu adalah kuburan milik daripada Yusuf dari Arimatea sendiri. Tapi kubur itu belum pernah terpakai. Disitulah Yusuf dari Arimatea itu membaringkan mayat Yesus Kristus. Dan sesudah itu menutup dengan batu bundar, digulingkan di situ. Dan ada beberapa perempuan yang melihat di mana mayat Yesus dibaringkan, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pengaturan Allah itu begitu sangat rapi,
begitu sangat luar biasa, yang mungkin perhitungan waktu tak mungkin Yesus akan dikuburkan, tetapi karena tampur tangan Allah, Yesus dikuburkan dengan baik. Anak-anak, dari pelajaran hari ini mengajarkan kepadamu, sekaligus mengajak kepadamu, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mati. Mungkin kalian bertanya, loh Allah kok bisa mati? Allah tidak pernah bisa mati. Di dalam surat 1 Petrus dikatakan bahwa yang mati itu adalah daging. Yang mati itu adalah kemanusiaan Kristus. Itu yang ditulis di dalam kitab 1 Petrus. Jadi memang Allah tidak pernah mati. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Yang kedua, kau dan aku diajak untuk kita tidak menjadi orang penakut seperti Yusuf dari Arimatea sebelum Yesus Kristus mati. Tetapi kau dan aku diajak untuk menjadi seperti Yusuf dari Arimatea ketika Yesus Kristus mati. Yaitu mempunyai keberanian iman yang terus mengatakan bahwa aku adalah murid Kristus dengan segala resiko yang harus kita hadapi. Mari anak-anak sekalian, kerjakan firman Tuhan. Kerjakan kebenaran yang Alkitab tulis di dalam hidupmu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang kau sediakan bagi kami untuk boleh mengerti akan segala sesuatu yang engkau berikan pada kami. Sehingga kesempatan demi kesempatan kami tidak sia-siakan, tapi kami boleh hidup di dalam hati yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Opa, kali ini kaum pria dibuat malu nih. Kenapa Abraham? Ada beberapa teman perempuan Yesus yang menyertai kematian Yesus, walau masih ada juga yang melihat dari jauh. Ya, walaupun masih ada beberapa murid yang menyertai sebagai saksi penulisan firman yang kita baca, tapi yang lebih penting adalah maknanya. Bahwa orang dapat dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus ketika segala sesuatu terlihat sangat menyulitkan. Sungguh berbeda dengan Allah yang tetap mengasihi umat tebusannya walau mereka dengan mudah meninggalkan Yesus. Sangat mengharukan. Mari kita terus mendalami pembacaan Markus pasal 16 ayat 1-8. Salam.